Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa, para penonton sekalian, para mahasiswa, khususnya para mahasiswa ekonomi syariah. Pada kali ini saya akan membahas atau latihan soal mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dan juga latihan soal pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Ini lumayan ya, saya sudah mempersiapkan 4 soal yang berbeda, yang sudah ada sajalah. Tapi kita akan lebih spekulasi dalam jawab ya, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke soal, silakan barangkali yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, supaya Anda mendapatkan video notifikasi berikutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan share ke teman dan kerabat dekat Anda. Oke, kita mulai untuk latihan soal. Yang pertama akan kita bahas pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ya. Sudah saya siapkan di sini. Nih. Oke. Saya perbesar biar terlihat. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 15 min PD. Ini fungsi permintaan ya, demand, quantity demand, ya, price statement. Sedangkan fungsi penawarannya QS ya, quantity supply, sama dengan 2WS min 6. Apabila pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit terhadap barang tersebut, tentukanlah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Yang kedua, kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Ketiga, pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Keempat, total pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Kelima, total pajak yang diterima oleh pemerintah. Kita langsung aja yang pertama kita bahas, langsung aja di sini ya, supaya cepat. Ya, saya seperti ini sajalah, biar enak cara menjawabnya. Oke, saya perkecil dulu. Oke, kita mulai untuk menghitung. Untuk mencari keseimbangan pasar, lah kok ini nggak jalan nih? Terlalu. Ya, jalan ini ya. Mohon maaf, tadi nggak jalan ya. Untuk mencari keseimbangan pasar, langsung aja QD sama dengan ya, sama dengan QS. QD-nya berapa? 15 min. Sorry. Ini saya naruh ininya kurang lurus ini. 15 min P. Walaupun di sini PD, kita istilahnya P saja ya. Kemudian 2P min 6. Oke, yang P ini ke sini ya. 2P ini jadi min, jadi plus ke sini. Kemudian ini 15 tambah 6 ya. Seperti itu. 21 ini jadi plus ke sini ya. 3P. Jadi P-nya sama dengan 21 bagi 3, P-nya 7. Kita substitusikan ke fungsi penawaran. Ke ini nih. Kita substitusikan ke sini aja. QS itu kan sama dengan 2P min 6. Oke. Q-nya yang kita cari ya, 2 dikali P-nya 7 ya. Min 6. 2 kali 7 14 kurang 6 berapa? 8. Seperti itu kan. Ini salah soal nggak nih?
Ya, nggak salah soal lah, betul. 2 kali 7 14 kurangi 6 8 ya. Oke, jadi untuk keseimbangan pasar sebelum pajak ya. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak kita pakai simbol S1 aja ya. Ini sebagai Q1, ini P1 biar enak. Maka Q1, P1 itu kan ya. Yaitu adalah berapa? 8,7. Artinya apa? Harganya 7, banyak barangnya 8. Itu untuk apa namanya? Keseimbangan pasar sebelum pajak, seperti itu. Sekarang kita akan menghitung keseimbangan pasar sudah pajak, di mana pajaknya adalah sebesar 3. T-nya 3 ini nih. T-nya 3. Coba kita menggunakan rumus yang ini ya, yang QS. Oke, QS. 2P min 6 ya. Oke. Kita kembali dulu, ada satu rumus untuk mencari ini. Saya ingatkan dulu ya. Mana ya? Ini kalau nggak salah ini. Saya lupa. Oh, ini kayaknya. Jadi rumusnya ini ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini. Fungsi penawaran setelah pajak kalau yang diketahui P-nya, price-nya, maka fungsi Q ditambah T. Tapi kalau yang diketahui Q-nya, quantity, maka fungsi PS ya dikurangi T dulu. Ya, dikurangi T dulu baru ya, di luarnya ada fungsinya. Oke. Ini adalah rumusnya. Seperti itu. Oke. Saya mengingatkan dulu ya supaya enak. Ini kan rumusnya gini ya. Tuh, rumusnya ini kan. Kita tulis ini supaya enak. Jadi QS gitu kan. QS sama dengan fungsi P-nya berapa? Fungsi P-nya ini kan. Nah, 2P min 6. 2P awas dikurangi 3. Nah, min sorry P-nya ada yang salah nih, ada yang salah. Oh, duanya di luar ya. Kan tadi fungsinya ya. Sorry. Kalau 2 bukan fungsi. Yang fungsinya adalah P-nya ya. Sorry. 2 fungsinya kan P-nya ya. P dikurangi 3 kurang 6. Jadi kita P yang di sini nih, yang ini nih, kita ganti dengan dikurang 3 gitu. Oke. Sesuai ini nih. Tuh. Oke, lanjut. 2 kali P 2P ya. Kurangi 2 kali 3 6 min 6 dikurang 6. Jadi 2P min 12. Oke. Ini adalah fungsi setelah kena pajak ya. Fungsi setelah kena pajak. Nah, sekarang kita hitukan. Nah, dengan fungsi yang permintaan yang awal, yang ini. QD sama dengan 15 min PD. Oke. Jadi seperti ini. QD sama dengan QS gitu kan. Katakanlah ini yang setelah pajak QST lah, biar enak QST. Gitu. QD-nya tadi berapa? Aduh, saya lupa lagi. QD-nya 15 min P ya. 15 min P sama dengan ini, pakai yang ini 2P min 12. Oke, yang ini ke sini aja. Oke, ini pindah ke sini boleh. Min P min 2P boleh ya. Ini 2P nih, min 12, ini min 15 gitu ya. Jadi ini min 3P gitu kan, min 20 tuh 7.
Jadi P-nya sama dengan min 27 dibagi min 3. Jadi P-nya sama dengan 9. P-nya 9 kita masukkan ke sini aja, yang 12. Ya. 2P Q sama dengan QST 2P min 12, ganti P-nya dengan 9. 2 kali 9 min 12 gitu kan. 2 kali 9 18 dikurang 12 6 ya. Jadi titik keseimbangan pasar yang kedua setelah kena pajak, katakanlah E2 ya. Ini sebagai bahasanya ini sebagai Q2 lah. Ini kedua, ini P2 gitu kan. Titiknya kan Q2, P2. Itu ya. Nah, jadi titiknya adalah berapa? 6,9. Harganya 9, banyak barangnya 6. Tuh, seperti itu. Coba kita bandingkan tuh. Pertama sebelum kena pajak harganya 7. Pas kena pajak 3 rupiah, jadi 9 harganya. Itu kan. Sebelum kena pajak barangnya itu 8. Barangnya 8. Banyak barangnya tuh. Per unit ini ya. Pas udah kena pajak barangnya turun jadi 6. Seperti itu. Kayak ini untuk jawaban yang pertama. Tadi kan harga dan jumlah ya. Harganya 7 sebelum pajak. Setelah pajak harganya 9. Terus apa namanya? Banyak barangnya. Jumlah barangnya sebelum pajak 8, setelah pajak 6. Oke. Saya tidak menulis secara terperinci, itu bagi mahasiswa yang mengerjakan harus ditulis secara rinci. Saya tidak akan menulis ya. Harusnya ini ditulis ya. Jadi seperti itu kan. Jadi sesuai dengan pertanyaan harusnya ditulis nih. Jadi harga sebelum pajak ini gitu harus ditulis ya. Ya ini yang penting saya kasih konsepnya saja. Oke, karena memang sudah, kita sekarang ke ke pertanyaan yang kedua. Kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. Ini saya perbesar. Takutnya nggak kelihatan. Yang kedua ya. Ini kelihatan nggak nih yang ini nih? Kelihatan lah. Oke. Kita kumpulkan dulu fungsi permintaan dan penawarannya supaya kita gambar enak ya. Tadi yang pertama ada fungsi permintaan. Sini ya, QD sama dengan berapa? 15 min P. Kemudian yang kedua, QS itu kan sama dengan berapa? 2P min 6 ya. Yang terakhir, QST, anggaplah QST yang setelah pajak 2P min 12 itu kan. Nah, takutnya salah, kita cek dulu. Ya betul. Oke, kita cari dengan cara cepat aja lah. Nah, cara cepat, saya cara cepatnya begini, nggak bertele-tele ya. Nah seperti ini. Q ini P ya. Kalau Q-nya 0, tutup Q-nya 15 min P sama dengan 0. Jadi P sama dengan 15 ya. Jadi titiknya 0,15. Kalau P-nya 0, P-nya 0, Q-nya 15. Jadi 15,0 seperti itu. 15,0. Aduh, banyak nyamuk ini, aduh. Ini bagi yang nggak paham nih. Kalau Q-nya 0, kan 15 min P ya sama dengan 0. P-nya ke sini, P sama dengan 15. Kalau P-nya 0, Q sama dengan 15. Gak usah ditulis lah, biar cepet. Dah, yang ini. Tuh, seperti itu. Oke. Q ini. Kalau Q-nya 0. Q-nya 0, 2P min 6. Berarti 2P sama dengan 6. Ya, 2P sama dengan 6. Gitu kan? P sama dengan 6 bagi 2, 3 ya. Titiknya 0,3. Kalau P-nya 0, Q-nya sama dengan, tutup aja P-nya, min 6 ya. Jadi min 6,0. Terakhir. Wis, panjang banget saya ini.
Udah anggap bagus lah. Ki P, Ki, P. Kalau Ki-nya 0, 2P min 12 sama dengan 0. 2P sama dengan 12. Jadi P-nya sama dengan 12 bagi 2, 6 ya. 0,6. Kalau P-nya 0, P-nya 0, Ki E sama dengan min 12. Jadi titiknya min 12,0. Oke, sudah didapat titik-titiknya, kita gambar saja. Kita gambar aja saudara-saudara. Yang Budiman it. Oke. Kita gambar, mudah-mudahan gambarnya bagus ya. Anggap bagus lah. Sep. Saya tarik ke sini. Sep. Sini kan. Ini price, ini quantity. Ada titik berapa aja? 15, min 6, 3, min 12. Oke. Saya berarti pakai kelipatan supaya kena semua ya. Kelipatannya 5 aja lah. 5. Bentar ya. 5, 10, 15. Min 5, min 10, min 15. 5, 10, 15. Oke. Yang pertama titik 0,15. Ini 0 di sini. 15-nya di sini. Ini titik 0,15. 15,0. 15-nya di sini. 0-nya di sini. Oke. Ini adalah fungsi permintaan. Oke. Itu. Ini untuk fungsi apa tuh? Ki D sama dengan 15 min P ya. Kemudian yang kedua 0,3. Yang ini 0,3. Ini 5. Anggap 3 di sini. Nah, ini 3 ya. Kemudian min 6,0. Ini kan min 5. Anggap min 6 di sini. Tuh, saya tarik. Kalau ini putus-putus ya. Tariknya di sini. Anggap lurus. Kemudian 0, berapa itu? 6 ya. Anggap di sini. Ini kan 5. 6 anggap di sini lah. Tuh. Min 12,0. Ini min 10. Anggap min 12 di sini. Min 12. Tuh kan. Ini min 12. Tarik lagi. Tik. Gimana ini pentabletnya? Ulang. Ini pentabletnya agak. Oke. Itu ya. Tarik. Anggap lurus. Oke. Nah, ini adalah nilai E yang pertama. Tadi kan ini ya. Nah, ini yang pertama nih. Tuh. Anggap bagus, lurus. Tadi E-nya berapa sih? Nah, E pertama ini kan 8,7 kan? E-nya ini 8, di sini kan 5. Di sini kan 10, itu kan. Ini 8. Ini 7 di sini nih. Tuh, sama kan? Ini enggak hampir inilah. Hampir sesuai, ini 7. Ini E yang pertama. E yang sebelum pajak. Harga keseimbangan pasar sebelum pajak. Kemudian E yang kedua ini anggap E1 lah. Ini E kedua. Nah, berapa E kedua? E yang kedua berapa? 6,9. Coba kita pindahkan di sini. Oke, apalah 6,9. Ini 6, ini 9 ya. Anggap ini 9, ini 10-nya di sini. Nah, biar enak. Tuh, ini E yang kedua. 6,9. Untuk harga setelah kena pajak. Perhatikan. Dari fungsi penawaran ini terjadi pergeseran ke atas ya. Pergeseran ke atas. Artinya pertama dia banyak barangnya 8, pas udah kena pajak dia turun. Ya, turun. Berkurang ya. Jadi 6.
Pertama dia barang harganya adalah 7, pas kena pajak dia naik jadi 9. Tuh gitu kan. Jadi di sini mengalami penurunan, kuantitas jumlahnya, harganya mengalami kenaikan. Emang seperti itu kan? Iyalah, kalau udah kena pajak harganya ya barang akan menurun karena mahal harganya gitu. Kayak ini untuk fungsi kurva, ini permintaan, ini penawaran ya. Ini adalah harga keseimbangan pasar. Jawaban yang B. Selesai ya. Sekarang kita jawab yang C. Oke, saya perbesar lagi aja. Ini takutnya nggak kelihatan ya. Saya coba perbesar ini. Oh, biar kelihatan lah. Itu kan. Oke, sorry. Saya coba perbesar. Nah gitu ya. Yang C kita jawab, pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Langsung aja rumusnya. T konsumen ya sama dengan P2 dikurangi P1. Tadi P2-nya berapa? Price yang kedua. Harga yang kedua berapa tadi? 9 kan? Harga sebelumnya 7 kan? Ya enggak? Nah, TK-nya, T konsumennya sama dengan 2. Ini harga untuk yang ditanggung oleh konsumen ya, per barangnya. Sedangkan T produsen, anggaplah T produsen ya. Itu harga pajak dikurangi T konsumen. Kalau produsen, iyalah. Tadi kan pajaknya 3 ya, dikurangi ini 2. Sama dengan 1. Oh. Ya, dapat 1 untuk pajak yang ditanggung oleh produsen. Ini jawabannya ya, T Pro. Sekarang jawab yang 4. Yang D. Total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Kalau T kecil itu untuk pajak ya, kalau T besar untuk totalnya, kita bedakan aja. T konsumen dulu ya. Itu rumusnya Q2 dikali T K ya, sesuai dengan ini. Q2-nya berapa tadi? Tadi Q2-nya 6 kan? Iya kan? Kan sebelumnya 8, jadi 6 kan? Nah, 6 dikali TK-nya 2 sama dengan 12 gitu. Kemudian ini untuk konsumen ya. Sekarang T produsen. Q2 dikali T produsen. Q2-nya kan 6 dikali 1 ya 6. Tuh jawabannya. Gampang kan? Terakhir, untuk total pajak yang diterima oleh pemerintah. Katakanlah T pemerintah. Rumusnya Q2 dikali T. Q2-nya 6, T-nya kan 3 ya. 6 kali 3 18. Pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 18. Oke. Ini untuk jawaban yang nomor berapa? 1 ya, nomor 1. Cukup sedikit panjang. Sekarang yang nomor 2. Oke, nomor 2. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan. Saya rasa ini kelihatan ya. Oke, itulah. Ini ada ini. Langsung aja lah. Di sini pajaknya Rp4. Tanpa bertele-tele lah supaya cepat. Langsung aja kita jawab. Sama seperti tadi, kalau tadi Q ya, sekarang P yang diketahui. PD sama dengan PS gitu kan. Min 2 QD plus 30. Oke, QD-nya kita hilangkan. Q-nya kita Q saja. Plus 30 sama dengan 2Q
plus 6. Oke. Kesinikan aja lah. 2Q min 2Q ya. Ini jadi min ke sini kan, pindah. 6 ini pindah ke sini jadi min 30. Jadi min 4Q. 6 kurang 30 min 24. Jadi Q sama dengan min 24 bagi min 4. Q-nya 6 ya. Q-nya 6 kita masukkan ke sini aja nih. Ya, yang PS. Q sama dengan sorry. P maksudnya ya. PS maksudnya tuh. 2Q 2QS plus 6. Gitu. Kalau tadi kan Q sama dengan ya. 2 kali Q-nya 6. Gitu kan. Plus 6. Berapa? 12 tambah 6. 18 ya. Oke. Jadi, titik keseimbangan pasar yang pertama itu adalah S1-nya 6,18. Ya. Ini sebagai Q1, ini sebagai P1. Harganya 18 rupiah. Jumlah barangnya ada 6 ya, sorry. Tadi saya di atas nggak bilang rupiah ya, sorry. Ya. Oke, untuk jawaban yang ini adalah untuk yang sebelum kena pajak. Saya lupa di atas nggak tulis ini ya. Ya, paham lah. Pokoknya yang ini, yang tadi yang ini yang sebelum kena pajak nih ya. Saya lupa nulis begini. Sebelum kena pajak. Kalau yang ini, yang E2 setelah kena pajak ini ya. Oke. Sorry, tadi ada yang lupa. Nulisnya lupa ya. Oke, lanjut. Kalau ini sudah kita sudah kita cari. Sekarang kita mencari yang yang setelah kena pajak. Gitu. Gimana caranya? Kita ambil yang ini ya, PS. Kita lihat dulu rumusnya. Untuk rumus yang P, mana yang P? Ini ya. Nih, yang setelah kena pajak. Ini rumusnya nih. Fungsi Q ditambah T. Oke, fungsi Q tambah T. Gitu kan. Supaya paham dulu nih. Jadi rumusnya saya taruh di sini aja lah. Nah, ini rumusnya. PS fungsi Q tambah T. Kan fungsi Q-nya kan 2Q ya. 2Q plus 6 gitu kan. Ini QS maksudnya. Ditambah T. T-nya berapa? 4 ya? Dia 4 rupiah 4. Jadi 2Q Q aja lah. Tambah 10. Nih. Ini fungsi S-nya. Oke, kita kembali ke yang tadi. Jadi PS PD sama dengan PS gitu kan. PD-nya tadi min 2Q plus 30. Oke. PS-nya yang pakai yang ini. 2Q plus 10. Oke. Saya kesirikan aja lah 2Q. Ini jadi positif ya 2Q. Ini 30 dikurang 10. 10 pindah ke sini ya. Jadi 4Q. Ini jadi 20 kan. Gitu. Ini 20. Jadi Q sama dengan 20 bagi 4. 5 ya Q-nya. Kita masukkan ke sini. P sama dengan 2Q plus 10. 2 kali Q-nya 5 tambah 10. 2 kali 5 10 tambah 10 sama dengan 20. P-nya 20. Seperti itu. Nah, jadi keseimbangan pasar setelah kena pajak titiknya adalah 5,20. Ini sebagai Q2, ini sebagai P2. Artinya apa? Harganya 20 rupiah,
Itu kan banyaknya ada 5. Ini banyak barang ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita gambar kurvanya. Persamaannya harus kita ini dulu ya. Saya lupa persamaannya. Min 2Q plus 30, 2Q plus 6 dengan 2Q plus 10 ya. Titiknya, oke. Kita gambar. Kita gambar ya. Tadi itu PD-nya. Yang PD min 2Q plus 30 ya. Kemudian PS sama dengan berapa tadi itu? Lupa lagi saya. 2Q plus 6 ya. 2Q plus 6. Sorry. 2Q plus 6. Plus 6. Kemudian PST setelah kena pajak. Oke. Yang ini biar enak PST aja ini. Sama aja sih lah. Ini istilah doang ini mah. Pokoknya ini yang kena pajak. 2Q plus 10 ya. Oke. Kita cari sama kayak tadi caranya. Buat ini ya. Biar cepat. Q P. Kalau Q-nya 0, P-nya 30 ya. Titiknya 0,30. Kalau P-nya 0, 2Q sama dengan 30. Q-nya sama dengan 30 bagi 2, 15 ya. Oke. Tutup aja lah tadi kan 15. 15,0 ya. Kalau dia yang ini. Oke. Biar cepet. Biar durasinya nggak kelamaan ya. Saya sudah buat video cuman durasinya kelamaan. 0, 0. Kalau Q-nya 0, P-nya sama dengan 6. 0,6. Kalau P-nya 0, 2Q sama dengan min 6. 2Q sama dengan min 6. Jadi Q-nya sama dengan min 6 bagi 2. Min 3. Min 3,0. Terus satu lagi biar cepat. Oke. Q S. Sorry, ini P ya. Sorry. Kalau Q-nya 0, P-nya 10. Kalau P-nya 0, 2Q sama dengan min 10. Jadi Q sama dengan min 10 bagi 2, min 5 ya. Min 5. Yang ini 0,10, yang ini min 5,0. Oke, kita gambar. Sebelumnya kita tulis dulu satunya 6,18, 5,20. 6,18. Sorry. 6,18, 5,20 ya. Ini S1, ini E2. Sorry. Ini S1, ini E2. Biar nggak lihat-lihat lagi maksudnya. Iya, 5,20 benar. Ya. Oke, sekarang kita gambar. Kalau nggak ini mohon maaf ya, saya perkecil. Gambarnya saya perkecil. Oke. Yang ini misalnya begini. Sorry. Agak susah ini pen tabletnya. Biasanya lurus. Sep. Sep. Anggap lurus. Di sini ada berapa nih? P30 ya? Ada 30. Kurang tinggi enggak nih? Oke, anggap kelipatannya 5 aja lah. 5 10 15 20 25 30. Yang ini cuman sampai 5 ya. 5. Oke.
Yang ini 15. 1 2 3. Oke. Titik pertama 0,30. Ini 0, ini price, ini quantity. 5, 10, 15, 25, 30 di sini. Anggap 0,30 di sini titiknya ya. Kemudian 15,0. 5, 10, 15. Anggap di sini. Ini kayaknya kurang ya. Titiknya kurang nih. Saya coba 15 di sini aja lah. 15 saya taruhnya di sini. Sini sama enggak ini? Anggap di sinilah 15. Kita tarik. Ini fungsi permintaannya. Nggak lurus ini. Sinarem yang bagus ya. Aduh, sorry nih. Yang tabletnya susah nih. Ternyata nggak bisa ya. Kalau pakai buku nggak bisa. Susah juga ya. Tadi mah bisa tadi. Sinarem bisa. Aduh, susah juga ini. Oke, anggap lurus lah. Nah, begitu ya. Oke, ini fungsi permintaan. Yang pertama yang 2Q. Berapa? Ini yang PD. Min 2Q plus 30 ya. Selesai. Kemudian 0,6. 6 anggap di sini 6. Ini anggap fisiknya di sini. Yang kedua min 3,0. Anggap min 3 di sini. Oh, 6-nya kejauhan ya. 6-nya di sini aja lah. Min 3 anggap di sini. Tarik ke atas. Sorry. 3 titik ya. Min 3 di sini lah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua 0,10, anggap 10 di sini. 10 di sini lah. Min 5 di sini. Ini min 5. Ini 10. Tarik. Anggap lurus. Aduh. Nah, ini yang pertama ini. Susah juga gambarnya. Aduh. Ini nggak pakai penggaris sih. Ini titik keseimbangan yang pertama. Saya pakai pen tabletnya ini nggak enak nih ya. Oke, yang pertama ini. Ini anggap ini titik berapa? 6 ya. Sini 18. Nah, gitu. Yang ini yang kedua 5. Ini 20. Nah, ini yang pertama 6,18. Ini yang kedua. Duanya ini 5,20. Ya. Bila perlu ditulis nih yang ini nih. Ini kan PS sama dengan 2Q plus 6 ya. Tadi juga harusnya ditulis ya. Di atas harusnya. Ini yang PST lah. Yang udah kena pajak. 2Q plus 10. Oke. Ini untuk kurva permintaan dan penawarannya. Oke, jelas ya. Di sini quantity jadi menurun, tuh kan. Sedangkan ini harga jadi naik. Sebelum pajak harganya 18.000 ya. Yang minta 6, nggak banyak dikit lah, beda 1 ya. Setelah kena pajak 20.000, yang minta 5. Di sini kenaikan harga, di sini penurunan. Oke. Sekarang kita mengisi yang C. Biar nggak terlalu lama ya. Saya kalau lapar mau makan aja, biar nggak kayak kemarin video. Lapar jangan ditahan-tahan. Kita isi yang C.
Alhamdulillah. Saya perbesar, takutnya nggak kelihatan. Pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Tadi apa rumusnya tadi? TK berarti ya. Awas nih, TK sama dengan P2 dikurangi P1 gitu kan. Kok ini miring sih? Pantesan pen tabletnya miring saya. Ini nggak boleh miring ternyata ya. TK P2 dikurangi P1. P2 nya berapa tadi? P2 nya kan itu 20 ya. Oh, lihat aja tuh di sini. Saya perkecil dikit biar kelihatan. Nah, itu kan. Tuh P2. Nih, ini kan P1, ini Q1 gitu kan. Ini P2, ini Q2 itu. Kelihatan kan? P2-nya 20, P1-nya 18. Jadi 2 gitu kan. Kemudian T produsen. T produsen apa rumusnya? T dikurangi TK. T-nya berapa tadi? 4 ya. Dikurangi TK-nya 2, jadi 2. Selesai. Kemudian total pajak yang ditanggung oleh konsumen kita cari ya. Ini kita perbesar dulu ah. Ini kalau ternyata di layar HP ini kurang besar ya. Kalau di layar HP, kalau di TV ini jelas. Kalau dilihat di televisi ini besar nih. Tapi kalau di layar HP nggak kelihatan besar ya. Nggak tahu dikasih segini udah kelihatan nggak nih? Sorry. Coba saya perbesar lagi. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Tapi jadi jelek nih. Yang tadi aja lah. Sorry. Yang tadi aja. Oh, gini aja lah. Mudah-mudahan terlihat ya. Oke, lanjut. T total pajak berarti T besar ya. T besar konsumen sama dengan Q2 dikali TK. Awas. Q2 dikali TK. Q2 nya berapa? Tadi 5 kan? TK nya berapa? 2. 10. T produsen Q2 dikali berapa? TP ya. Q2 nya kan 5. TP nya berapa tadi? TP nya berapa tadi? 2. 10. Sama aja tuh, keduaan. Sekarang terakhir, total pajak yang diterima oleh pemerintah. T sama dengan, saya yang besar aja, T sama dengan Q2 dikali T. Q2 nya berapa? 5 dikali 4 sama dengan 20. Selesai. Oke, 20.000 rupiah. Kalau ini 10.000 rupiah. Oh, sini dalam oh sorry, bukan ribu ya, 20 rupiah berarti. Ini soalnya rupiah, langsung rupiah, nggak ada ribunya. Oke, lanjut. Itu untuk contoh soal, latihan soal yang pajak ya. 2 soal yang berbeda. Perbedaannya di sini saja. Ketika dia fungsinya PS, maka dia langsung tambahkan 4. Tapi ketika fungsinya QS ya, dalam fungsi Q-nya harus langsung dikurangi pajak dulu ya, seperti itu. Ya itu. Lanjut ke latihan soal yang selanjutnya. Saya kok udah lapar lagi nih. Kayak yang ini. Latihan soal pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Tidak usah saya jelaskan lah. Kalau pajak nambah mahal, kalau subsidi nambah murah. Kalau subsidi mungkin contohnya Pertalite, misalnya dihargakan sama dengan premium. Apalagi misalnya gas LPG, kalau misalnya ada yang ukuran 5 kilo, disubsidi oleh pemerintah harganya sama dengan yang 3 kilo misalnya. Subsidi ya, diringankan, dimurahkan. Oke, di sini langsung aja lah. Saya nggak akan bertele-tele.
bertele-tele mah di kelas aja lah biar. Fungsi permintaan suatu barang tunjukkan persamaan PD sama dengan min 4Q plus div 45. Sedangkan fungsi penawarannya QS plus 5. Seperti itu kan. Ditanyakannya sama, pajaknya 4 rupiah. Soalnya yang kalau contoh yang gampang-gampang aja lah. Jangan yang susah. Nantinya puyeng sendiri. Lanjut. Coba kita cek dulu ya. Rumusnya apakah beda apa sama nih? Kita cek dulu. Rumus untuk apa? Subsidi ya. Nah, kalau subsidi beda nih. Kalau ininya berarti dikurangi S ya. Kalau fungsinya ditambah S, awas kebalik nih. Kita pakai yang ini. Gitu ya. Oke. Saya simpan di sini. Tuh. Jadi untuk subsidi fungsi Q-nya dikurangi S. Kalau yang pajak ini ya. Ini untuk yang kena pajak. Kita kan masih ngitung yang sebelum pajak ya. Oke. Pertama yang sebelum pajak dulu ya. Yang kita nyari yang sebelum pajak. PD biar cepet lah sama dengan PS gitu kan. PD nya kan min 4Q plus 45 sama dengan Q plus 5. Oke, kesini aja lah. Min 4Q min Q ya, Q nya pindah ke sini 5 pindah ke sini jadi min 45. Ini jadi min 5Q. Ini jadi min 40. Jadi Q nya sama dengan min 40 dibagi min 5. Jadi Q nya 8. Oke, masukkan ke sini biar cepat. P sama dengan Q plus 5. Q nya 8 tambah 5 13. Oke. Jadi harganya ya, saya tulis aja gini lah. 8,13. Ini kuantiti 1, ini P1. Harganya sebelum pajak ya. Sebelum kena pajak. Harga barangnya berapa? 13 rupiah. Jumlah barang 8. Itu sebelum kena pajak. Sekarang kita ngitung sorry. Bukan pajak, subsidi. Sorry. Subsidi ya. Sebelum kena subsidi. Sorry. Subsidi. Harganya 13 rupiah. Jumlahnya 8. Oke. Sekarang kita hitung setelah kena subsidi. Sorry. Setelah kena subsidi ininya rubah nih. Dengan rumus ini nih. Ini rubah ya. Jadi PS gitu ya. Sama dengan fungsi Q-nya kan ini. Q ya. Q plus 5. Q plus 5 dikurang S-nya berapa tadi? 4 ya. Langsung aja lah. Dari Q 5 kurang 4 1 ya. Tuh. Nah ini kita pakai yang ini nih. Masukin aja langsung biar cepat. Oke, saya di pinggir aja lah. Anggap ini PST ya. Tuh. PD sama dengan PST gitulah. PD nya min 4 sama kayak tadi plus berapa? 45. Sorry 4Q maksudnya. Sorry. Min 4Q plus 45. PST nya yang ini ya. Q plus 1. Q nya pindah ke sini min 4Q min Q 1 min 45.
Ini 1 bener ya? Iya bener 1. Min 4 min 1 min 5 ya. Min 5 Ki. Ini berarti min 44 ya. Jadi Q-nya sama dengan Q-nya sama dengan min 44 bagi min 5. Q-nya berapa? 44 bagi 5 ya. Berapa sih? 8 ya. 8,8. Berarti kita buat pecahan campuran dulu. 4/5 ya. Kita bulatin aja lah. Kita bulatkan jadi 8, ini 8,8 ini. Ini 8,8. Udah 9 aja lah, kita bulatin 9. Dibulatkan biar enak lah. Itu. Jadi, belum. Q-nya segini ya. Kita masukkan ke sini. Q-nya. Jadi PSTP sama dengan, biar cepet lah, Q plus 1. Q-nya 9 tambah 1. 10 ya. P-nya sama dengan 10. Biar enak tuh. Jadi, nah, baru bilang jadi sekarang. Oh, ini belum dibawahkan. Saya perkecil dikit. Jadi, harga keseimbangan pasar setelah subsidi ya. Setelah subsidi harga keseimbangan pasarnya berapa? 9,10. Ini sebagai Q2, ini P2. Tuh kan. Jadi harganya Rp10, tuh kan. Banyaknya, banyak barang atau jumlah 9. Tuh. Nah, selesai ya. Oke. Kemudian kurva permintaan kayak tadi. Ini gampang, ini nggak ada yang susah ini. Cuman ini agak lamanya di ini aja ya, perhitungan. Kurva permintaan. Saya perbesar. Tuh. Mana aja tadi tuh? Min 4 Q plus 45 ya. Q plus 5. Oke, apalah. Yang pertama PD ya. Sini PD min 4 Q plus 45. Kemudian PS berapa tadi tuh? Tuh saya lupa lagi. Q plus berapa? 5 ya. Yang ini PST nya Q plus 1 ya. Kalau nggak salah ini. Q plus 5 betul. Q plus 1 betul. Min 4 Q plus 45 betul. Titik E nya biar ketahuan. Tadi E nya berapa aja sih? 8,13 9,10. 8,13 9,10 ya. Ini 1, ini 2. P2 P1 Q1 Q2 ya. Takut salah ya, betul. Ini 9 ya. Oke, sama caranya kayak tadi supaya cepat, tidak bertele-tele ya. Ini Q, ini P, Q, P, Q nya 0, tutup jadi 45, 0,45. P nya 0, berarti 4Q sama dengan 45. 4Q sama dengan 45. Q nya 45 bagi 4 berapa? Kita bulatkan aja lah biar gampang. 10 kali 40 ya, 11 lah. Udah bulatkan aja 11 gitu ya. 11 aja dibulatkan gitu ya, biar gampang. 11,0 itu aja udah. Ini 11, sekian gitu kan, biar cepet. Yang ini biar gambarnya enak lah.
Ini 11,25 dibulatin jadi 11 ya. Oh gitu. Oke. Ki P. Ki koma P, Ki nya 0, Ki nya 0 tutup jadi 5, 0,5. P nya 0, Ki sama dengan min 5. Min 5,0. Satu lagi. Biar cepet. Sep, sep, sep. Itu ya. Ki P, Ki koma P. Ki nya 0, P nya 1, 0,1. P nya 0, Ki sama dengan min 1. Min 1,0. Kita gambar. Perkecil dulu. Nah, oke, sorry. Oke, ini kita ke bawah kan. Sorry. Oke, kita gambar ya. Di sini berapa aja angka yang paling besar? 45 ya. Aduh. Ada yang besar 45 ini. Nih, maaf kalau nggak sesuai ya. Tuh. Ini harusnya agak kayak ini. Agak panjang. 45 sih. Nanti dianggap sama aja lah. Dianggap sama ya. Anggap lurus ini ya. Pertama titiknya 0,45. Saya nggak salah aja lah. Anggap 45 di sini biar cepet. Itu. 11,0 anggap di sini. Tuh, kalau ngasal terlalu ini ya. Anggap di sini lah. 11,0. Kita pengen tahu nih. Nanti kalau ngasal titiknya bagus enggak nih? Nah, gitu ya. Sorry nih kalau terlalu ini. Susah ini. Gambarnya susah ini. Susah juga. Kalau pakai spidol enak ya. Kalau pakai pen tablet kurang enak nih. Aduh. Nah, itulah. Kemudian 0,5 anggap di sini 0,5. Anggap di sini 0,5. Min 5,0 anggap di sini. Ya. Kita tarik. Sep. Nah, selesai. Satu lagi 0,1 anggap di sini. Min 1,0 anggap di sini ya. Kita tarik. Tik tik tik. Sep. Nah, ini dia nih. Itu kan. Titik yang pertama yang ini anggap bagus lah. Sorry. Ini kurang ini ya, kurang lebar saya ini. Ini berapa ini? Yang pertama 8 ya. Ini 8, ini 13. Kemudian yang kedua setelah subsidi sorry salah, yang atas dulu ya. Ini 8. Sorry, kok ini nggak lurus ini, pen tabletnya gimana nih? Sorry. 8 13 gitu kan. Yang ini yang kedua 9. Ininya 10. Nah gitu. Jadi ini E yang pertama 8,13. Ini E yang kedua 9,10. Jadi untuk subsidi yang bergeser itu adalah fungsi penawaran yang ini. Fungsi penawaran yang ini nih. Ini berapa nih? Yang Ki ya. Sama dengan Ki plus 5 ya. Ini yang bergeser menjadi ini nih yang di bawah.
Jadi ternyata di atas bergeser ke bawah menjadi PST Q plus 1. Oh, ini. Tuh, ini fungsi permintaannya min 4Q. Kayak gitu aja lah, ini Q, ini P. Nah, ini kalau disuruh membuat kurva seperti ini. Kurang lebih beginilah, mohon maaf. Kalau misalnya gambarnya kurang bagus, mohon maaf ya. Nah, jujur ini ngedadak. Tahu sendiri kan, dari tadi kan gambarnya ngedadak. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen, sama pertanyaannya sama. Ini rumusnya sama apa beda nih? Saya belum ngecek. Saya belum ngecek untuk yang rumusnya ya. Kalau untuk subsidi ternyata beda ya. Beda untuk subsidi. Jadi SK subsidi untuk konsumen itu kan. Kalau tadi kan pajak itu P2 kurang P1. Kalau subsidi kebalik. Kalau subsidi berarti P1 kurangi P2. P1-nya berapa tadi? Ini P1 ini ya. Ini P1, ini Q1. Ini P2, Q2. P1-nya 13. P2-nya 10. Jadi 3. S produsen. S produsen rumusnya S dikurangi SK. Kalau tadi kan T ya. S-nya berapa? 4 ya. SK-nya 3. 1 dong, itu kan. Tuh, itu untuk jawaban yang apa namanya? Ini subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Sekarang jawaban yang ini. Mohon maaf, saya perbesar dulu. Takutnya nggak kelihatan. Oke. Total subsidi yang diterima oleh konsumen. Berarti S besar. Kalau tadi kan T besar ya. Berarti SK sama dengan Q2 sama rumusnya sama dikali S kecil ya. SK. Q2-nya tadi berapa? 9 kan? Nih, takutnya salah. Ini kedua kan? Tuh, 9. Dikali SK-nya 3. 9 kali 3. Jadi ini berhubungan ya. 27. 27 rupiah. Sekarang S Pro Q2 dikali SP ya. Jadi 9 dikali SP tadi berapa? 1 ya? 1 kan? Oh, selesai. 9 rupiah. Kemudian total subsidi yang terima oleh pemerintah. Rumusnya sama. Berarti S PEM Q2 dikali ya S. Di 9 dikali 4 sama dengan 36. Oke, itu untuk subsidi ya. Gimana, gampang? Gampang. Lanjut ke soal yang nomor 2. Aduh, saya sudah lapar lagi nih. Mengapa setiap ini kok lapar terus ya? Lambungnya udah mulai. Oke, nggak tahu udah berapa menit. Kita ke soal yang berikutnya. Saya perbesar aja lah. Mudah-mudahan terlihat ini ya. Oke. Fungsi permintaan satu barang ditunjukkan oleh persamaan ini ya. Tentukanlah sama saja subsidinya. Oke, saya baca dulu lah, takutnya ini. Oh, sorry, ini salah ketik. Ini ya. Min 3P ini. Sebentar, perut saya bunyi, harus minum makan kurma dulu sebentar.
Ternyata harus istirahat dulu, makan kurma dulu 2 supaya otaknya encer. Meskipun tinggal 1 soal lagi, perut itu harus diutamakan. Ada yang bilang bahwa ngotak itu ya, ngitung itu ternyata lebih capek daripada macul katanya. Oke. Sebenarnya masih mending mengerjakan soal tidak sambil menjelaskan, akan cepat. Ini kan karena sambil menjelaskan jadi agak lama ya. Oke, kita lanjut. Langsung aja lah, pengen makan, lapar ya, biar cepat. Ini sebelum subsidi ya. QD sama dengan QS min 3P plus 50 sama dengan 5P plus 10. Kita masukkan aja ya, 5P ini jadi plus ya, plus 3 pindah, 50 ini jadi min 10. 5 tambah 3P 8P ya, ini 40. Oke, jadi P nya sama dengan 40 dibagi 8, P nya 5. Kita masukkan ke sini. Q sama dengan, biar cepet lah, 5P plus 10. Q sama dengan 5 kali P nya 5 ya, 25 plus 10 jadi 35. Oke, seperti itu. Jadi sebelum subsidi harganya itu, sebelum subsidi harga keseimbangan pasarnya 35,5 P1 Q1. Harga barangnya Rp5, banyaknya atau jumlahnya 35. Ini sebelum kena subsidi 35,5 ya. Titik keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah 35,5. Lanjut. Sekarang kalau udah kena subsidi ya, udah kena subsidi. Oke, kita lihat dulu rumusnya. Yang subsidi rumusnya seperti apa. Nah ini ya, yang apa nih? Oh tadi udah kita ini. Saya lupa nih karena perutnya loncongan jadi saya lupa. Oh mohon maaf, yang beda ini ya. Berarti yang ini nih, yang QS. Rumus yang ini, yang QS. Pakainya yang QS. Aduh lapar ya. Ternyata lapar juga ini. Saya tulis di sini. Oke. QS-nya kan 5P plus 10 kan? Gitu kan? 5-nya sama ya. Jadi saya langsung aja di sini. Q sama dengan 5P gitu kan? Plus 10. Dia kena pajak. Pajaknya T-nya sama dengan 4 gitu kan? Berarti 5 ya. P min 4 tambah 10. Tuh ya. Plus 4 tambah 10. Ini tambah ya, ditambah. Saya malah ingat pajak lagi. Ini kok belum ke bawah juga. Oke, lanjut. 5 kali P, 5P. 5 kali 4, 20. Ya, 5P, 20 tambah 10, 30 ya. Ini untuk
yang setelah kena pajak QS-nya. Lanjut. Berarti QD sama dengan QST. QD-nya tadi berapa? Min 3P plus 50. Ini saya garis saja. Takutnya ini. Min 3P plus 50 sama dengan, ini saya coret ya. Yang ini 5P plus 30. Oke. Yang ini kita pindah ke sini jadi plus 3P. Sorry. Yang ini 50 dikurang 30 ya. Jadi 8P, ini 20. Jadi P-nya sama dengan 20 dibagi 8. Ya. Jadi kalau kita sederhanakan berapa nih? Bagi 2 ya. 10/4. Bagi 4 aja lah. Bagi 4. Berarti 5/2 ya. 2,5 ya. 2,5 ya. 21/2. 21/2 aja lah tulisnya. 2,5. Jadi untuk titik keseimbangan pasar yang kedua itu adalah berapa Q-nya? Oh belum ya. Belum. Kita belum mendapatkan yang P. Belum mendapatkan yang P. Kita masukkan ke ini. Sini aja lah saya sini. Masukkan ke Q sama dengan 5P plus 30. Oke, 5 dikali 2,5. 21/2. 21/2 berapa sih? 5/2 ya? 5/2. Plus 30. Kita samakan penyebutnya. 5 kali 5 25/2. 30 kali 2 60 ya. 60/2. Jadi berapa ini? 85/2. Berapa nih? 42,5 ya. Saya samakan aja lah. 1/2 gitu aja. 42,5. Ya dibulatkan boleh ya. Dibulatkan boleh. Jadi harganya adalah nih. Ini sebagai apa sih? Ini Q ya. Ini Q2, ini P2 berarti. Jadi 42,5 dengan 2,5. Ini Q2, ini P2. Titik keseimbangan pasar setelah kena subsidi, harganya ya turun jadi Rp2,5. Jumlah barangnya 42,5. Ini untuk harga dan jumlah setelah kena subsidi. Oke, seperti itu. Sekarang kita ke kurva permintaan. Wah, gambar lagi sama kayak tadi. Ini agak lama nih gambarnya. Oh, lapar juga saya. Oke, kalau di luar ada suara Andin, mohon maaf ya. Istri saya baru datang. Oke. Malum. Hidup tidak sendiri ya. Kita kumpulkan dulu untuk persamaannya. Permintaan dan 3P plus 50, 5P plus 10. 3P plus 50. Saya hafalkan dulu. 3P plus 50. Jadi itu berapa? QS-nya 5P plus 10 ya. Terus di sini QST-nya setelah kena sorry. Oh, QST saya. Ini kan pajak ya. QSS maksudnya. Aduh. Ini QSS berarti ini. Ya. QSS. Bukan QST. Kalau tema pajak ya. Tuh. QSS ini ya. Istilah mah sama apa aja lah. Tadi mana tadi tuh? 5P plus 30 ya. Yang ini 5P plus 10, 5P plus 30.
5P plus 30 seperti itu. Oke, kita sama seperti yang tadi, kita cari dulu titik koordinatnya. Saya nggak akan bilang asal usulnya ya, biar cepat. Q-nya 0, tetap Q-nya 3P sama dengan min 50 per min 50 ya, jadi P-nya min 50 per 3. Dah, saya tulis ini aja lah, min 50 per 3. Sorry, aduh, gara-gara lapar jadi salah nulis. Coba kurang besar ya, ininya kurang besar. Oke, saya perbesar. Itu menurut itu min 50 per 3 ya. P-nya 0, 50, 50,0. Saya kebut aja lah, pengen makan nih. Silahkan dilihat saja ya. Duh, sorry. Q, P. Q-nya 0. Tutup. 5P sama dengan min 10. P sama dengan min 10 per 5. Min 2 ya. Min 2. 0, min 2. Satu lagi kalau P-nya 0, Q-nya 10 ya. 10,0. Satu lagi terakhir. Duh, udah lapar banget saya nih. Agak miring nih. Kalau udah lapar begini nih. Q, P. Q-nya 0. 5P sama dengan min 3. P sama dengan min 3 per 5 ya. 0, min 3 per 5. Terus P-nya 0, I-nya 3. Oke, udah semua. Ini kurang jelas ya. Oke. Alhamdulillah. Kita perkecil dulu. Oke, bilangan yang terbesar berapa ini? 50 ya. Kita tulis dulu untuk keseimbangan pasarnya supaya nggak inilah. Oh, nggak usah, gini aja lah. Ini udah terlihat nih. Oke, siap. Berapa sih 50 per 3 itu berarti berapa 50 per 3? 3 kali 20 60 ya. 20-an berarti ya. Belasan berarti. 20 kali 3 60 ya. 14 kali 3 45. 17-an mungkin. Oke. Kita gambar di sini aja lah. Saya taruh di sini. Sep gitu ya. Sep gitu kan. Oke. Anggap ini ada ini yang 0, ini price ya. Saya asal aja lah. Ini price, ini quantity. 0, min 50 per 3, 17-an 18-an ya. 1, 10, 15. Anggap di sinilah. Jangan puyang-puyang lah, puyang saya jadinya nih. Ini min 50 per 3. Satu lagi 50,0. Waduh. Anggap di sini. Asal aja lah. Kita tarik ya. Kecoret ya ini. Enggak pernah. Ini untuk kurva permintaan 3P plus 50 ya. Ini QD. Sorry. Saya tulisnya di bawah aja nih. Ini QD
3P plus 50. Sekarang yang ini 0, min 2. Min 2 di sini ya. Anggap di sini min 2. Loh, min 2 taruh. Saya agak atas. Sorry. Anggap min 2 di sini. 0, min 2. Tadi berapa lagi? 10, 0,10. 10,0. Anggap 10,0 di sini. Tarik. Itu ya. Anggap lurus lah. Ini untuk kurva penawaran 5P plus 10. Ini QS ya, QS 5P plus 10. Satu lagi 0,3/5. Waduh, berarti berapa nih? Anggap di sinilah negatif di sini. Ini kurang dari 1 ya, kurang dari 1, 0,6, kurang dari setengah, lebih dari minus setengah. Itu di sini, anggap di sinilah, anggap di sini min 3/5 ya. Kemudian 3,0, anggap di sini. Nah, oke, ini titik koma yang sini ya, seperti itu. Sorry. Sini anggap lurus ya, sorry nih, anggap lurus. Nah, ini untuk kurva penawaran yang pertama. Yang mana? Yang ini ya. Mana tadi itu yang pertama? Aduh, ini gambarnya kurang bagus ya. Mana tadi itu? Ini kalau gambarnya bener bagus ini harusnya. Tadi berapa sih? 35,5 ya. Ini harusnya, aduh salah, gambarnya salah ini. Gambarnya salah. Jadi kurang ini. Saya bingung lah. Coba saya gambar ulang. Udah capek-capek ya. Saya udah capek-capek. Oke, saya gini aja lah. Berarti harus pakai ini aja, tebakan dulu. Ini terakhir ternyata gara-gara ini ya. Oke, saya pakai bilangan 10 aja lah. 10, 20, 30, 40, 50, anggap itu 10 itu kan ya, 20, 30, 40, 50, anggap di sini. Ulang lagi, tadi 50/3, 10, 20, kira-kira di sinilah 50/3. Sorry. Berapa ini? Min 50/3 berarti di ke bawah ya. Aduh, saya salah berarti. Berarti ada yang salah nih. Sorry. Ini ada yang salah enggak nih? Oh, pantesan. Sorry nih, saya ternyata salah ininya. Salah nulis ininya. Persamaannya. Kalau di sini sudah benar. Perhitungannya sudah benar, saya salah nulis angkanya ya. Mohon maaf. Aduh, ini gara-gara makan ini. Ini ternyata min 3P
pantesan salah ini, min 3P plus 50, sorry. Jadi 3P sama dengan 50, berarti 50/3 ya, ini plus, yang nggak mungkin. Masa kurva permintaan ke atas, kan harus ke bawah gitu. Sini 50/3. Oke, kita tarik ke sini. Pantesan salah ya. Oke. Batunya mau habis. Bentar dulu ya. Batu laptopnya habis. Aduh, ini perjuangan nih. Oke, kita lanjut. Mohon maaf tadi batu laptopnya mau habis ya. Ini nggak bisa di stop masalahnya nih. Oke, lanjut. Udah gitu aja lah. Kemudian 0,-2. Anggap di sini. Aduh, di sini aja lah. Ini min 2 anggap. Dengan 10,0 sini ya. Ini masanya nggak pakai kertas berpetak jadi susah ya. Kayaknya susah. Kemudian min ini di sini min 3/5 dengan 3,0 di sini. Anggap di sini. Nah gitu ya. Nah gitu aja lah. Jadi susah ini. Oke. Nah ini yang pertama tadi berapa? 35/5 ya. Tuh jadi nggak ini. Karena memang gambarnya. Mohon maaf nih untuk yang ini saya nggak bisa. Karena harus pakai kertas berpetak. Jadi ini sulit untuk menentukan yang 2 dengan 0 komanya ya. Sorry. Jadi sekali lagi. Ini kan harusnya kan ini yang titik yang ini ya. Titik yang ini itu yang pertama harusnya tepat sekali Q-nya ke 35 ya. Ini sementara di sini 20 kan. Yang ini harus tepat ke berapa? Ke 5. Sementara di sini berapa nih? Udah 10, 15. Jadi mohon maaf yang kedua, untuk gambar saya tidak bisa menggambar. Bukan berarti tidak bisa, harus memakai kertas berpetak atau pakai penggaris lah. Nah, intinya ini aja lah dari yang fungsi penawaran ini kan pindah ke sini ya. Ini udah kelihatan ini S. Ini kan E1 gitu kan, E2. Cuma ini kurang tepat aja seperti itu. Ini kalau mau gampang ini 35,5, yang kedua 42, di sini 42, ini 42 setengah, koma 2,5 di sini. Gambarnya kurang lebih seperti inilah. Ini 2,5. Seperti itu ya. Adalah daripada ini udah tanggung lah ya. Ini E1 itu aja lah. Ini E2. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Itu aja udah. Untuk lebih tepatnya pakai apa namanya? Garis apa kertas berpetak. Itu pakai penggaris. Oke, kita lanjut. Saya pengen makan ya, udah nggak sabar nih. Subsidi per unit. Tadi rumusnya apa tadi? Aduh. Kalau udah keroncongan begini nih perut. Ternyata mempengaruhi otak ya. Jadi harus diteliti berarti pengaruh perut terhadap keseimbangan otak. Jangan terus serius lah, bercanda sedikit. Oke, berarti S konsumen sama dengan tadi P1 kurang P2 ya.
P1 nya berapa? Saya lupa. P1 nya 5, P2 nya 2,5. 5 dikurangi 2, 1/2. Berapa berarti? Ya 2,5 itu kan. T produsen sama dengan berapa? T produsen rumusnya S dikurangi SK. S nya berapa tadi? 4 ya, kurangi 2,5. Berarti berapa? 1,5. Lanjut, dikit lagi kita makan. Duh, udah keroncongan lagi nih. Oke, pertanyaan keempat berarti TK Q2 dikali SK ya. Q2 nya berapa tadi? 42,5 ya. 42 1/2 dikali SK nya berapa? 2,5. Aduh, lapar banget ini. Oke, biar enak, 2 kali 2 4 ya. Ini habis. Oh sorry, ini bukan kita buat dulu aja. Coba kita motret dulu ya. 2 42 dikali 2 berapa? 85 berarti ya, per 2 dikali 5/2 ya. 5/4 ya. 85 kali 5. Saya udah nggak ini nih. Udah nggak konsen perutnya nih. 42,5 2,5 ya. Excel aja lah biar cepet. Perutnya sudah nggak kuat. Biar cepet. 42,5 dikali 2,5 ya. Nah, 106,25. Biar cepet lah. Rupiah. Kemudian T produsen Y2 dikali SP. Sorry, ini kok T Pro, ini S Pro ya. Sorry. Aduh, otaknya udah nggak nyambung. Bukan T, aduh, S. Sorry. Ini gara-gara perutnya ini. Saya ganti ini S ya. Ini S Pro. Ini S besar SK, ini SK, ini ya S besar ya. Ini S Pro. Aduh, ingetnya malah kepajak terus ya. Yang ini S Pro, ini S Pro. Ini S kecil dan S besar ya. Awas nih, ini S kecil. Ini S kecil. Ini aja lah saya tulis S Pro. Tuh. Ini S besar. Q2 kali S Pro. Q2 nya 42,5 dikali berapa? S Pro nya 1,5. Excel aja lah. Udah ini gak kuat terus makan nih. 42,5 dikali 1,5 ya. 63,75. 63,75 rupiah ya. Terakhir, ayo cepat terakhir. S Q2 dikali S. Q2 nya tadi berapa? 42 1/2 dikali S nya 4 ya. Aduh, lapar banget ini. Kita coret aja. Tadi itu berapa? Ini 85/2 ya. Kalau ini enak nih.
coret-coret 2, jadi hasilnya 10 1 70 170. Coba kita cek 42,5 dikali 4 ya 170 betul. Oke, ini untuk isinya, silakan bagi yang butuhkan bisa dicatat atau ditulis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf tadi tertinggal lama karena memang kesulitan di sini ya, kesulitan untuk perkirakan titik atau angka pada sumbu Q dan sumbu P seperti itu. Oke, itu saja. Barangkali ada yang kurang, mohon maaf karena memang manusia tempatnya salah. Untuk video berikutnya nanti saya akan bahas tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.